Ya, kembali lagi semua. Kali ini saya akan membahas atau sharing. Saya akan sharing seputar pemanas induksi yang sudah cukup lama ya. Sebenarnya sudah kuno ini, cuman biar saya sedikit sharing nanti kira-kira bagaimana cara kerja induktornya dan koil pemanasnya. Untuk rangkaiannya cukup simpel, yang saya buat sendiri hanya menggunakan dua buah MOSFET IRF 3205, dan supply-nya saya menggunakan supply sederhana juga dari Bravo 10 ampere yang KW dan kapasitor. Istilahnya power supply-nya ini tidak, mungkin arus arahnya tidak terlalu sempurna, masih ada sedikit gelombang listrik AC-nya. Yang pertama mengenai si induktor. Induktor ini kebetulan saya tidak punya yang dijual di pasaran, jadi saya pasang sendiri. Ada saya rangkai sejenis pipa untuk dudukannya atau toroidnya, terus saya gulung sampai penuh. Jadi kalau masalah induktor ini, semakin banyak lilitan maka arus per detiknya semakin banyak juga, sehingga pas kita masukkan di sini yang kita panaskan, maka lebih cepat panas. Semakin banyak lilitan induktor, maka koil ini akan bekerja semakin cepat. Misalnya kita buat dua induktor, misalnya pas satu induktornya, maka koil ini akan bekerja selama 1 jam. Tapi jika kita buat misalnya dua induktor seperti ini, maka koil ini akan 2 kali lipat waktu yang diperlukan pada satu ini. Artinya jika satu ini 1 jam, kalau dua ini jadi setengah jam. Seperti itu dia. Jadi untuk masalah kapasitornya, kapasitor biasanya diperlukan karena listrik yang di sini sudah menjadi sejenis AC. Jadi listrik yang di daerah koil ini sudah AC atau bolak-balik. Sederhananya, semakin banyak kapasitor, semakin bagus juga, atau semakin tahan juga dia terhadap listrik yang banyak menumpuk di koil ini. Istilahnya sebelum kita pasang di sini benda, maka koil ini akan memanas sendiri, tapi tidak terlalu panas. Sebelum itu juga ada 2 buah MOSFET yang saya gunakan IRF 3205. Karena spesifikasi MOSFET ini kebetulan kemarin sekitar 50 volt arus drain. Biasanya untuk memilih MOSFET, lihat aja bagian datasetnya. IRF Z44 juga mirip dengan MOSFET ini, istilahnya bisa juga IRF Z44. Dan 2 buah resistor yang ukurannya agak besar, sekitar 10 kilo ohm ataupun 20 kilo ohm. Itu mengantisipasi arus lebih di kaki gate dan drain. Sama halnya juga MOSFET yang satu lagi. Terus dioda dari kaki dari kaki gate ke kaki source, dan demikian juga sebaliknya dari kaki gate ke kaki source atau kaki tengah. Kaki tengah inilah nanti sebagai konektor ke koilnya. Kemudian resistor yang di sini, yang di luar ini di kaki gate, resistor yang kecil pun tidak apa-apa, karena listrik yang mengalir nanti disuntik melalui ini. Artinya semakin besar hambatan si resistor ini, maka besar juga hambatannya nanti pada daya yang akan ditransfer ke sini. Perlu ini agak kecil, saya pasang dia 500 ohm, bisa juga 250 ohm atau 200 ohm. Itu untuk kaki drain langsung dipasang nanti di konektor ataupun daya yang negatif. Biar lebih bagusnya juga bisa dipindahkan kaki dari tengah ini, karena kalau prinsip kerja MOSFET, bodinya ini sama dengan kaki tengah. Jadi pas kita menghubungkan koil ini ke kaki tengah, bisa juga sama aja kita menghubungkan koil ini ke baut ini ataupun bodi si MOSFET. Hanya itu aja. Intinya
Ya mungkin untuk proyek besar, untuk memanaskan yang besar, konduktor yang besar diperlukan ukuran kawat yang besar supaya tidak meleleh, mungkin karena daya yang sampai ke sini besar. Nah, semakin besar daya yang kita perlukan ataupun semakin besar produk yang kita ingin panaskan, maka semakin besar juga daya yang dibutuhkan. Artinya spesifikasinya akan perlu ditingkatkan, harus ditingkatkan, termasuk kapasitor, kapasitasnya ataupun faradnya. Kemudian MOSFET spesifikasinya perlu berapa kira-kira daya yang mampu ditampungnya. Kemudian dioda ya sama juga, berapa kira-kira daya yang mampu disalurkannya, dan juga si resistor berapa watt kira-kira kebutuhan, maka sesuaikan dengan watt dari resistor juga. Nah, itulah untuk induktornya. Semakin banyak induktornya, semakin canggih dia atau semakin mampu dia membawa daya sebanyak yang lebih banyak. Semakin banyak induktor, semakin mampu dia membawa daya yang lebih banyak. Oke. Oh ya, biar saya coba sebentar biar langsung kita pasang induktornya. Konduktor. Nah, misalnya kita ingin memanaskan baut ini. Nah, baut ini akan istilahnya panas, memerah, seperti ya memerah lah karena temperaturnya tinggi. Nah, udah mulai berasap. Dulu dia warnanya putih. Ya, pas kita masukkan dia terjadi kayak gerak listrik induksi di sekitar induktor, karena baut ini termasuk salah satu jenis induktor. Oh ya, saya matikan aja lampu biar lebih nampak. Nah, saya matikan lampu. Jadi istilahnya kita mau memanaskan benda yang lebih besar lagi, ya hal yang perlu diantisipasi juga, kawat yang di kuilnya akan lepas solderannya karena terlalu panas. Ya diusahakan dia supaya susah untuk lepas. Nah, itu dia sudah mulai memerah. Artinya kayak gerak listrik induksi yang terjadi di kuilnya itu atau lilitan itu menyebabkan temperatur menjadi tinggi. Nah, itu dia. Oke, sekian dan terima kasih.